Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusuan kali ini kita berada di wilayah Mojokerto yang beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu sempat viral di media sosial. Mungkin penonton video ini yang berada di lokasi Mojokerto dan sekitarnya pasti tahu betul dan paham betul kejadian apa yang terjadi di seputaran Mojokerto beberapa minggu yang lalu, terutama di kawasan Rolak Songo. Rolak Songo itu sendiri merupakan sebuah bendungan yang mana menutup atau menjadi percabangan dari Sungai Brantas menjadi Sungai Porong dan Sungai Mas. Bendungan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang difungsikan sebagai jalur irigasi pertanian, perkebunan tebu dan lain-lain, kini tak digunakan semestinya, malah digunakan untuk menghilangkan nyawa. Beberapa hari yang lalu dan beberapa minggu yang lalu sempat ada seorang pemuda yang nekat menceburkan diri hingga nyawanya menghilang karena frustasi dan depresi karena cinta. Hingga berita ini diturunkan masih belum ditemukan, padahal sudah 7 hari. Bahkan para tim SAR pun juga sudah menutup agenda untuk mencari jasad korban serta menutup evakuasi korban. Segala upaya sudah dilakukan, mulai penyusuran sungai dari Rolak Songo hingga muara Sungai Porong yang berada di Tlocor Sidoarjo. Bahkan dalam upaya pencarian jasad korban juga melibatkan orang pintar, dukun, paranormal, dan lain sebagainya untuk mendeteksi jasad korban apakah masuk ke dunia goib. Banyak pula asumsi, spekulasi, argumentasi dari berbagai pendapat masyarakat yang melihat atau mendengar kejadian viral ini. Namun hasilnya nihil hingga berita ini diturunkan. Mungkin dari kalian penonton silakan komen apabila kalian melihat jasad korban, mungkin dari penglihatan mata batin kalian yang indigo, indihome atau indomie. Kerumunan masyarakat atau warga sudah mengelilingi di bantaran Sungai Porong atau bisa disebut Sungai Brantas ini, dan tampak mulai ramai orang-orang berbondong-bondong dari jauh pengen melihat dan memantau secara langsung di tempat kejadian. Beberapa saat lagi kita akan berhenti sejenak dan ikut nimbrung bersama penduduk dan warga untuk melihat secara langsung di mana kejadian itu berlangsung. Di depan mata kita sudah banyak warga yang sedang berkumpul untuk menyaksikan kejadian yang kemarin sempat viral, bahkan dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang untuk menjual jajanan yang mereka sajikan. Setelah kita parkir, kita langsung menuju ke lokasi yang mana Rolak Songo ini memiliki pintu air berjumlah 9. Apalagi di saat musim hujan ini mulai air debitnya meninggi alias banjir, sehingga
banyunya bergujul seperti ombak. Warna air yang keruh membuat proses pencarian jasad korban yang kemungkinan tenggelam di dasar sungai sangat sulit ditemukan oleh tim SAR dan beberapa orang. Semoga saja jasad korban segera ditemukan karena pihak keluarga pun sudah berharap bisa mensemayamkan korban. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik dari kalangan pemuda-pemudi, orang dewasa, dan orang tua, agar selalu mawas diri. Mengakhiri hidup bukan cara menyelesaikan masalah, malah menambah masalah-masalah yang ada dan masalah baru. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Cupat Kai, yaitu dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Benar pula yang dikatakan oleh Agus Buntung, yaitu fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang dua kali. Penyesalan tidak datang dari awal. Kalau yang dari awal namanya pendaftaran. Dari kejadian ini semoga ke depan tidak terjadi lagi, karena pikiran waras, akal sehat, dan hati yang tenang sangat diperlukan dalam menghadapi cobaan atau masalah-masalah yang ada. Jadi setelah kejadian yang viral ini, bagi kalian jangan ditiru, jangan ya dik ya, bahaya. Dari kejadian inilah kita tidak bisa menyalahkan dari salah satu pihak, namun kita harus bijaksana dan berpikiran luas serta berlapang dada. Menghilangkan nyawa diri sendiri juga tidak dibenarkan oleh semua agama maupun kepercayaan yang ada di Indonesia. Jadi kalian bila nekat menghilangkan nyawa sendiri, maka kalian termasuk pendosa besar yang tak bisa diampuni. Semakin siang semakin banyak yang datang untuk melihat lokasi kejadian yang kemarin sempat viral di media sosial. Selanjutnya kami akan bergeser ke sisi barat yang lebih dekat dengan pintu air Damrola Songo, yang mana kami mendekati lokasi di mana pemuda ganteng dan pendiam ini menceburkan diri untuk menghilangkan nyawa demi bukti cintanya kepada sang kekasih. Banyak argumen yang kami dengar mengapa pemuda ganteng ini nekat menceburkan diri ke dalam sungai. Ada yang mengatakan cinta terhalang tak direstui orang tua. Ada pula argumen yang mengatakan bahwa sang kekasih tak mau sampai naik pelaminan atau pernikahan karena sang kekasih ini sudah memiliki pasangan lain. Ada pula argumen yang mengatakan sang kekasih memiliki atau menderita kanker otak stadium 4, sehingga si kekasih ganteng disuruh memilih calon lain karena khawatir tak bisa menemani hari-hari. Padahal mereka memadu kasih atau pacaran kurang lebih
7 tahun lamanya, namun berakhir tragis dengan kehilangan nyawa dari salah satu pasangan, terutama di bagian masih ganteng. Dunia ini memang tak seluas daun kelor, namun kalian apabila memiliki masalah-masalah bisa kalian curhatkan kepada orang terdekat kalian. Lanjut, di depan mata kita ini ada sebuah bantal yang mengapung di atas air aliran Sungai Brantas, dan bantal ini merupakan bantal kesayangan dari korban yang menceburkan diri ke dalam sungai. Bantal ini sengaja diceburkan atau dilemparkan oleh ibu korban yang mana berharap anaknya bisa kembali dalam keadaan utuh. Pembuangan bantal ini tepat berada di mana korban menceburkan diri, dan pembuangan bantal ini termasuk ritual dalam pencarian korban agar bisa mengapung semestinya. Ritual ini sering digunakan oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan harapan korban yang tenggelam bisa muncul ke permukaan air. Mungkin dari kalangan penonton pernah mengalami atau melihat ritual semacam ini di tempat kalian, dan tulis di bawah komentar video ini. Selanjutnya kita mintai keterangan oleh saudara korban yang tenggelam ini, namun tak diberi jawaban. Iku sehariane larene niku dos pundi, Pak? Barek iku meneng, Mas. Nggih. Gak tau interaktif mbek wong, ya wis pokoke meneng lah. Oh, mboten nate medal nanggi-nanggi ngoten nggih. Ya wis meneng pokoke. Niku kronologine dos pundi niku, Pak? Iku ana dua versi, Mas. Nggih. Ana sing ngarani apa ya? Ana sing ngarani karena sing wedok iku sakit. Nggih. Kemudian sakitnya iku kanker ngono lho rene. Sama nang Pak Pola, nang Pola Mas. Ojo nang aku. Nggih. Nanti mriko soal Nggih. pola. Nggih. Niku nggih ngoten talian. Niku nggih kula saking mriko nggih kepanggih ibuke, tasike ibuke tapi dereng mantuk, kula sing langsung meluncur mriki. Sama teko harian apa? Mboten. Tapi larene niku mriki niku nganu nggih sae nggih larene nggih. Bisa dikatakan arek iku meneng kan ono. Yang pola mau jelas. Mboten nate neko-neko nggih. Gak tau nek. Cuma memang kronologinya ya umume niku percintaan nggih. ya asmara. Asmara. Kok iku. Pun pirang dinten nih? Saiki 9 hari yo. Niku baru. Pokoke Senin iku. Nggih. Senin malam. Nah, ini penjelasan dari tetangga Mas Teguh. Memang beliau ini orangnya baik dan memang apa? Kasmaran, masalah asmara, percintaan. Mbak, pada tanglet, Mbak. Niku napa jenenge pun ketemu niku winginane? Dereng. Nggih. Mboten maksudnya kan pun enten lebih dari 7 hari nih. Iya, tampon terakhir kalau ini. Terus tasik dereng ketemu. Niku yang lari pundi, Bu? Tambah aku. Nah, napa, Mbak? Tambah aku. Tebe. Puri. Puri. Niku terus kena napa niku? Kok moro-moro nyemplung. Kenapa? Cinta. Putus cinta. Loh kok percintaan sih?
lagi-lagi percintaan tuh ya. Sampai itu mas. Kok sakit kok sampai ngonten Bu, padahal Sampai ke aku mas aku dulu. padahal cewek gitu kuat lho kok sampai ngonten nah. Mau beri Sangewu. Ngoten. Gorengan berapa?